Abdurrahman Wahid ialah Presiden Indonesia yang keempat. Ia menjabat Ekonomi merupakan tahun suatu hal yang krusial di setiap 1999 negara, hingga 2001. baik itu negara Indonesia maupun negara tetangga. Nah, Permasalahan pada masa ekonomi pemerintahan selalu menjadi Abdurrahman sorotan Wahid utama atau bagi Gus warga Dur, negara, baik itu secara perekonomian individu Indonesia maupun kembali kelompok. menghadapi Dan tantangan pemerintah serius. telah berusaha Kebijakan semaksimal ekonomi mungkin Gus untuk Dur yang mencari jalan membuat keluar heran para dari ahli, permasalahan-permasalahan serta ekonomi yang terjadi pada perselisihannya setiap dengan negara yang DPR dan dipimpinnya. IMF mempengaruhi Pada video iklim ini, kami dari kelompok ekonomi Indonesia kelas saat itu. F akan membahas Rangkaian mengenai langkah perkembangan seperti upaya ekonomi mengubah Indonesia mulai dari masa Presiden I.R. independensi Soekarno PI hingga dengan masa mengubah Presiden Joko Undang-Undang Widodo. PI, tarif impor KTP G15 untuk mobil Yang mewah pertama, jauh lebih rendah Insinyur dari yang Soekarno. seharusnya. Pada masa Insinyur Hanya Soekarno, 5% padahal Indonesia seharusnya mengalami 3 fase 75%. perekonomian, Dan mulai pemerintahan dari sendiri penataan daerah ekonomi pasca yang memungkinkan daerah kemerdekaan, mengeluarkan penguatan pinjaman luar ekonomi negeri yang melalui tidak langkah populer secara nasionalisasi, sosial dan menerima hingga keberatan. timbulnya krisis akibat Tetapi, ekonomi terpusat dan biaya politik situasi yang ekonomi besar. yang tampaknya semakin memburuk Kondisi setelah ekonomi menunjukkan Indonesia tanda-tanda pada awal pemulihan di kemerdekaan awal sangat masa memprihatinkan, jabatan B.J. Habibie, seperti terjadinya membuat kapasitas publik produksi dan menurun, investor khawatir aset nilai produktif tukar rusak akibat perang, inflasi rupiah tinggi akibat terhadap kelangkaan dolar barang, Amerika Serikat peningkatan uang beredar semula tidak terkendali untuk menutup defisit anggaran, ekspor dan impor sampai terhenti akibat blokade Belanda, 9.800 mata uang beragam, 2001 pergerakan penduduk besar-besaran turun antar ketika daerah. indeks harga saham Untuk menyelesaikan gabungan masalah tersebut, Presiden Soekarno bergerak menyusun dari suatu program yang 580 menjadi dinamakan 448. Indonesianisasi Ekonomi Begitu yang juga dengan bersifat pertumbuhan program-program ekonomi yang benteng semula yang 5% bertujuan untuk tahun melindungi 2000 usaha menjadi pribumi dengan cara 3,6% memberikan tahun pinjaman kepada 2001. 700 pengusaha Di sisi pribumi. lain, Sistem inflasi Alibaba yang meningkat menekankan tajam kemitraan dari 2% antara tahun pengusaha pribumi dengan pribumi 1999 dan gelombang menjadi nasionalisasi, yaitu 12,6% melakukan tahun 2001. nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Contoh perusahaan yang dinasionalisasi antara lain KPM menjadi Pelni. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, terdapat dua kebijakan ekonomi, yaitu program jangka pendek dan program jangka panjang. Pada program jangka pendek, terdapat masalah yang harus dihadapi oleh negara, yaitu hiperinflasi yang mencapai 650%, hutang luar negeri, melonjaknya harga kebutuhan pokok, dan kerusakan sarana prasarana. Program yang dijalankan adalah stabilitas untuk mengatasi hiperinflasi, hutang, dan melonjaknya harga, dan juga rehabilitasi untuk mengatasi kerusakan sarana prasarana. Yang ketiga, masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada tanggal 20 Mei 1998, Bahrudin Yusuf Habibie yang kala itu menjabat menjadi wakil presiden maju untuk menggantikan posisi Soeharto sebagai presiden. Dan ia dihadapkan oleh beragam permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah keadaan ekonomi yang porak-poranda yang berdampak pada hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah. Karena itu, ia menyusun kebijakan penting untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dilakukannya adalah di bidang moneter, dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga sertifikat BI menjadi 70N, menerapkan bank sentral independen. Di bidang perbankan, diterbitkan obligasi senilai 650 triliun untuk menalangi perbankan, menutup 38 bank, dan mengambil alih 7 bank. Di bidang fiskal, sejumlah proyek infrastruktur dibatalkan, juga perlakuan khusus bagi mobil nasional, dan membiayai program jaring pengaman sosial. Sedangkan di bidang korporasi, utang swasta direstrukturasi melalui skema Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA dan Prakarsa Jakarta, serta menghentikan praktek monopoli yang selama ini dilakukan Bulog dan Pertamina. Terbukti, gerakan cepat pemerintah saat itu membawa hasil. 1 tahun kemudian, reformasi ekonomi yang diterapkan saat itu memiliki beberapa dampak, antara lain jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari semula Rp7.000 menjadi Rp17.000. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tampak menunjukkan perbaikan dari yang sebelumnya minus 13% menjadi 2%. Angka inflasi pun sukses diturunkan dari 77,6% menjadi 2%. Abdurrahman Wahid ialah Presiden Indonesia yang keempat. Ia menjabat tahun 1999 hingga 2001. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, perekonomian Indonesia kembali menghadapi tantangan yang serius. Kebijakan ekonomi Gus Dur yang membuat heran para ahli,
serta perselisihannya dengan DPR dan IMF mempengaruhi iklim ekonomi Indonesia saat itu. Serangkaian langkah seperti upaya mengubah independensi BI dengan mengubah Undang-Undang BI, tarif impor KTP G15 untuk mobil mewah jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Hanya 5% padahal seharusnya 75%. Dan pemerintahan sendiri daerah yang memungkinkan daerah mengeluarkan pinjaman luar negeri yang tidak populer secara sosial dan menerima keberatan. Tetapi, situasi ekonomi yang tampaknya semakin memburuk setelah menunjukkan tanda-tanda pemulihan di awal masa jabatan B.J. Habibie membuat publik dan investor khawatir. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semula 7.500 1999 sampai 9.800 2001, turun ketika indeks harga saham gabungan bergerak dari 580 menjadi 458. Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi yang semula 5% tahun 2000 menjadi 3,6% tahun 2001. Di sisi lain, inflasi meningkat tajam dari 2% tahun 1999 menjadi 12,6% tahun 2001. Yang kelima, Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2001, MPR akhirnya menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Megawati sebagai presiden setelah Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terkena pemaksulan karena dianggap telah menyalahi haluan negara dengan mengeluarkan dekret pembubaran MPR. Kala itu, angka kemiskinan mencapai 18,41% dengan nilai tukar rupiah di level Rp10.000 per dolar Amerika Serikat, atau masih tertekan dari posisi 1999 di kisaran Rp7.000 per dolar Amerika Serikat. Inflasi saat itu tercatat sebesar 13%. Dalam waktu 3 tahun, beliau memangkas inflasi dari 13% menjadi 6%, mengepras angka kemiskinan dari 18% menjadi 16%, dan kurs rupiah menguat ke Rp8.900 per dolar Amerika Serikat. Secara bersamaan, Megawati meletakkan dasar penting reformasi ekonomi yang kelak dilanjutkan kepala negara berikutnya. Salah satu kebijakan pentingnya adalah Instruksi Presiden Nomor 5/2003 tentang paket kebijakan ekonomi pasca berakhirnya program IMF. Karena sejak saat itu tak ada lagi letter of intent dari Dana Moneter Internasional lagi. Megawati menekan keputusan Presiden Nomor 72/2004 yang salah satu tujuannya meningkatkan penerimaan negara dari perpajakan melalui Single Identity Number. Setelah menerima dan membahas rencana itu bersama Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sejak 2001. Kini kita mendapati kelanjutan rencana Single Identity Number ketika pemerintah Jokowi mewacanakan penyatuan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dengan nomor induk kependudukan atau NIK setiap warga negara. Pertumbuhan ekonomi periode pada tahun 2005 sampai 2007 yang dikelola oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Let me also take this opportunity to welcome Tunisia, France, and Bosnia-Herzegovina into the roster of OGP participants. Relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi dan rata-rata pemerintahan Soeharto, yang pertumbuhan ekonominya sekitar 5%. Akan tetapi, dibanding kinerja Soeharto selama 32 tahun yang pertumbuhan ekonominya sekitar 7%, kinerja pertumbuhan ekonomi Susilo Bambang Yudhoyono masih perlu peningkatan. Pertumbuhan ekonomi era Soeharto tertinggi terjadi pada 1980 dengan angka 9,9%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 5 tahun menjadi 6,4%, angka yang mendekati target 6,6%. Kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober pada tahun 2005 dan sebelumnya Maret 2005 ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang semakin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober pada tahun 2005 mencapai 8,7%, yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005.
dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30 pada tahun 2005. Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih dari 40% dan harga makanan 18%. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau yang disebut dengan SBI, yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan. Yang ketujuh, masa pemerintahan Joko Widodo. Oleh sebab itu, di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis, tetapi tetap hati-hati dan waspada. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,9%, lebih rendah dari target 5,7%. Berlanjut pada tahun 2016, di mana pertumbuhan ekonomi menyentuh 5,02% atau lebih rendah dari target 5,2%. Kemudian, pada tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh hanya 5,02% dari target 5,3%. Hingga pada tahun 2020, ekonomi Indonesia susut minus 2,07% atau jauh di bawah target 5,3%. Diikuti 3,7% pada 2021, lalu yang lebih rendah dari target 5%. Kecuali di tahun 2022, di mana realisasi triwulan 2, ekonomi Indonesia tumbuh 5,44%, lebih tinggi dibandingkan target APBN. Sekian dari penjelasan tentang perkembangan maupun kemajuan perekonomian di Indonesia dari masa presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang lama kemudian disusul oleh presiden kedua kita, yaitu Soeharto, sampai presiden terbaru kita, yaitu Bapak Joko Widodo. Dari yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasannya walaupun setiap presiden ada hal yang menantang di sektor ekonominya. Akan tetapi, setiap presiden mampu menahan perekonomian negara Indonesia untuk tidak mencapai titik inflasi yang sangat tinggi, maupun krisis moneter yang berulang kali. Sekian dari kelompok kita, maaf jika ada kesalahan, terima kasih.